warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast DM Dialog Menginspirasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal mengundang salah satu mahasiswi IAIN SAS Bangka Belitung, di mana dia sekarang kuliah di program studi komunikasi penyiaran Islam, di mana beliau meraih juara 3 cabang tahfiz 30 juz tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang perjalanan beliau selama menghafal Al-Quran, tantangan apa saja yang dihadapi, hingga tips untuk para pemula menghafal Al-Quran. Nah, tanpa berlama-lama lagi, selamat datang Kakak Dini Safira Elmi. Halo. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira Kakak sekarang kesibukannya apa nih? Kalau buat sekarang sih kesibukannya karena masih semester 3 ya, jadi cuma ngampus sama kalau misalnya sore tuh kadang suka jadi guru badal aja. Masya Allah, jadi guru guys sekarang kakaknya. Baru semester 3 udah jadi guru, Masya Allah. Kira-kira nih, boleh ceritain gak sedikit perjalanan kakak bisa menghafal Al-Quran itu gimana? Perjalanan pertamanya? Iya. Perjalanan pertamanya sih waktu itu ceritanya pas kelas 5 SD dulu itu aku diajak sama kakak aku buat mondok. Soalnya dia kan mondok di Jakarta tuh. Yeah. Nah terus karena aku tuh di rumah cuma sendiri sama bapak aku, jadi tuh kayak dia tuh ngerasa kayak aku tuh ini kayak nggak terurus lah ya, karena mungkin mama nggak ada kan. Yeah. Nah terus jadinya dia bawa aku lah ke sana, ikut ngafal bareng dia. Dan itu pun nyampe sana tuh nggak langsung ngafal juga sih, soalnya kan waktu itu juga kan masih kecil ya, masih kelas 5. Dan itu tuh bener-bener yang dari nol banget sih, bener-bener dari yang aku tuh bahkan bacaan bacaan Al-Qurannya itu masih bener-bener yang banyak yang salah gitu kan, kayak amburadul gitu loh. Jadi nggak langsung hafal. Jadi pas di sana itu masih benerin bacaan dulu sampai benar-benar benar. Kalau misalnya mulai ngafal itu kalau nggak salah saya ingat aku tuh di kelas 5 akhir. Kelas 5 akhir berarti. Nah itu baru mulai ngafal. Berarti baru bener hafalan. Berarti udah lama banget ya. Iya sih udah lama. Kelas 5 sekarang kelas 5. Udah kuliah masih menjadi penghafal Al-Quran, Masya Allah sekali. Nah, kira-kira nih apa nih motivasi kakak yang bisa ingin menghafal Al-Quran itu apa nih? Yang muat keinginan kakak tuh kayak, aku nih mau menghafal Al-Quran nih. Gara-gara apa nih kira-kira? Kalau awalnya kan tadi yang karena diajak. Ya, diajak tadi. Nah, tapi pas nyampe sana tuh sebenarnya emang awalnya kayak susah gitu ya. Kayak nggak bisa. Malah aku tuh bener-bener yang nggak tahu caranya ngapal tuh gimana sih gitu kan. Terus bener-bener diarahin banget. Tentunya juga dari support dari guru aku kan, di sana tuh ada Umi di asrama aku tuh benar-benar yang support banget buat aku tuh bisa gitu. Jadinya Umi tuh selalu ngomong kayak kakak harus harus bisa sampai 30 juz ya. Masya gitu Allah. Kan. Harus bisa sampai tasmi ya gitu kan. Soalnya Umi tuh punya cita-cita, kata Umi kayak Umi tuh di sini selama megang santri di sini tuh belum ada gitu yang bisa sampai 30 juz. Banyak sih ada, kalau misalnya yang sampai hatam itu ada hatam tapi habis itu boyong keluar, nggak yang sampai bisa baca 30 juz langsung gitu. Terus Umi tuh benar-benar yang pokoknya Umi sering banget ngomong itu dan aku tuh selalu ingat banget itu ya. Jadi tuh itu tuh benar-benar kayak memotivasi aku banget juga. Terus Umi juga kan memang yang 30 juz juga ya, memang rutin banget. Jadi aku tuh benar-benar yang termotivasi banget dari beliau. Yeah. Berarti salah satu support sistemnya itu Umi tadi ya, selain keluarga tadi Umi yang bikin kakak kayak terinspirasi lah, kayak mau jadi seperti beliau gitu. Masya Allah sekali. Nah, dalam menghafal itu biasanya kakak tuh sehari bisa berapa kali dalam menghafal itu? Kalau misalnya di pondok waktu itu. Ya, kalau di pondok itu kan kita ada jadwal setorannya tuh dari subuh, asar sama maghrib. Jadi itu sehari itu kita setorannya 3 kali. Setoran subuh, setoran maghrib, setoran asar sama setoran maghrib. Subuh itu setorannya kayak buat hafalan-hafalan yang mengulang hafalan-hafalan yang yang baru. Gimana ya, kayak ini namanya sih ngulang nambah gitu ya. Nah kalau misalnya buat asar itu kita
setorannya hafalan nambah, jadi Nambah hafalan baru. berarti, Dan buat maghrib itu buat setoran murojaah yang lama gitu, kayak misalnya juz 1, juz 30. Oh iya, iya. Jadi 3 kali. Oh, berarti dalam sehari itu 3 kali menghafal 3 atau kali setoran setoran, gitu loh. Nah, untuk kakak sendiri itu paling nyaman itu waktunya kapan gitu? Untuk seandainya di luar setoran gitu loh. Kalau misalnya aku ya waktu itu biasanya paling suka kalau murojaah sorry. Kalau murojaah itu biasanya sukanya malam. Malam tuh soalnya kan waktunya panjang gitu ya. Jadi tuh ya udah kita juga malam tuh sekalian buat darusin yang hafalan yang lama, sekalian juga buat nyiapin buat setoran subuh. Terus sama subuh juga suka sih, soalnya kan kalau subuh tuh masih fresh gitu otaknya kan. Jadi 2 waktu favorit tuh biasanya malam sama subuh. Soalnya kalau siang itu kan kita sekolah ya, dari pagi sampai jam 2 itu sekolah, jadi benar-benar yang ya di luar itulah. Oke. Berarti lebih karena waktu malam itu lebih banyak, jadi kakak memanfaatkan waktu itu buat menghafal gitu kan, di sela-sela apa namanya kegiatan gitu. Nah selanjutnya itu nah kita kan biasanya kalau hafalan itu ada kayak berat gitu, ketika banyak setoran tuh kan pasti kepikiran nih kak. Nah kira-kira tuh apa sih kayak biar kita itu lebih semangat dalam menghafal itu gimana nih? Pasti kan setiap orang itu beda-beda ya, ada yang makin semangat ketika dia murojaah tadi kan, ada juga yang pusing gitu kan, kayak gimana nih nggak hafal-hafal pasti ngulang lagi. Jadi gimana tuh kak kira-kira tipsnya? Kalau kayak gitu pasti sering banget ya. Iya. Jadi apalagi aku tuh mondok lama banget ya. Jadi kayak itu tuh udah kayak makanan sehari-hari juga gitu kan. Kalau misalnya kita lagi nggak semangat ya pasti ada aja gitu kan. Tapi tuh kayak kalau misalnya lagi nggak semangat nih, lagi nggak semangat, ya udah tinggalin aja dulu. Kan lagi nggak semangat kan? Sampai kita tuh ngumpulin energi kita lagi, sampai kita tuh semangat lagi dan baru bisa berpikir lagi. Soalnya kalau lagi nggak semangat juga kadang hafalan tuh nggak masuk. Pasti lupa ya, iya. Malah nggak masuk, malah makin susah gitu kan. Jadi kayak ya udah tinggalin dulu sementara ya, tapi jangan lama-lama juga kan. Iya. Habis itu baru lanjut lagi gitu. Lanjut lagi ngehafal. Terus juga kadang kalau misalnya udah dekat waktu setoran dan kita belum jadi nih, itu tuh kadang kita kayak bener-bener yang aduh gimana nih ya, gimana gitu, takut juga kan. Kadang kan takut sama Umi ya kalau misalnya udah waktu setoran tapi belum hafal-hafal juga ya. Terus kadang jadinya kita pernah juga tuh kayak udah jam berapa ya, jam 5 lewat kalau nggak salah. Jam 5 lewat sore itu kan harusnya udah setoran tuh dari jam 4:30 gitu ya. Dan itu belum setoran jadi dipanggil, terus kayak kenapa itu belum setoran gitu kan, ini di jam berapa gitu kan, terus kayak belum jadi nih gitu. Tinggal bilang aja kayak belum jadi nih, terus abis itu ntar uminya kayak belum jadi, emang kenapa, susah ya gitu kan, terus ntar diliatin gitu kan, dilihat yang mana emang yang ini nih gitu kan, terus ntar uminya oh ya udah nanti aja kak gitu kan besok. Uminya juga emang yang baik banget. Iya, berarti nggak harus nekenin kayak harus apal hari itu juga. Biasanya kan kebanyakan ada yang dipaksa gitu, jadi mungkin kayak makin males gitu kan. Untung uminya baik juga. Iya. Berarti itu juga ya membuat kakak jadi termotivasi sama uminya, karena uminya juga baik kan. Pasti kita tuh kayak lebih semangat gitu karena disemangatin sama uminya tadi. Oke, selanjutnya dalam menghafal 30 juz tuh kakak tuh pasti ada banyak tantangannya nih. Nah, selama lomba kemarin kakak tuh apa sih tantangan terberatnya ketika lomba kemarin? Lomba kemarin? Iya, lomba kemarin. Kalau lomba kemarin sih apa ya? Mungkin bagi waktu murojaah sama kuliahnya ya. Soalnya kan emang lagi aktif kuliah waktu itu kan baru masuk. Jadi kayak yang harus nyiapin buat lomba itu kan harus kuliah, belum tugasnya ngerjain tugas gitu kan. Kayak gitu aja sih kak itu ya, kalau yang itu. Berarti tantangan beratnya cuma bagi waktu untuk murojaahnya itu ya. Oke. Nah, sebagai juara 3 tahfiz 30 juz tadi kan. Nah, apa sih pengalaman paling terkesan waktu lomba itu, Pak? Kalau paling berkesan ya. Sebenarnya ini waktu aku tahu kalau ternyata aku tuh menang. Walaupun juara 3 ya. Soalnya aku juga emang ngerasa kayak penampilan yang kemarin itu bener-bener yang kayak bad lah gitu. Kayak aku ngerasa malah itu kayak sepanjang aku ikut MTQ kayaknya itu apa ya, kayak yang paling itulah kayaknya gitu. Apalagi kan ini provinsi tuh banyak kan orang juga yang lacak-lancar juga kan. Terus juga itu aku
dari 5 kabupaten kan, kalau yang di cabang aku tuh dari 5 kabupaten yang itu yang Yang ikut. ikut lomba. Nah, terus jadinya aku juga kayak yang ya udahlah gitu kan, pesimis aja kayak ya udah. Terus kakak aku juga kan ikut. Heeh. Nah, sedangkan dia itu memang penampilannya lancar banget lah Iya. gitu kan. Jadi aku kayak pas malam penutupan itu aku datang kayak cuma ya udahlah ini datang buat nganterin dia ngambil Iya. piala aja kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu, nggak apa-apa lah kata aku gitu kan. Terus habis itu taunya pas disebut tuh juri nyebut Iya, apa, nyebut. MC-nya nyebut, Iya. taunya aku menang itu malah mereka Masya Allah banget ya. malah mereka yang pada kayak histeris ya, kayak wah alhamdulillah kayak gitu. Kayak gitu Nggak sih. nyangka ya bisa juara Aku gitu. juga kayak lah kok dapet sih gitu kan, kayak gitu sih itu yang ini. Oke. Kayak nggak nyangka aja ternyata Nggak nyangka dapet gitu. bisa dapat juara 3 padahal, Padahal kayak- diri sendiri kayak ngerasa aku nih kurang banget pas iya, penampilan yang kemarin. Emang kurang banget sih kayak iya. dan kurang persiapan juga. Oke. Nah, terakhir nih Kak, apa nih tips untuk para pemula dalam menghafal Al-Quran agar kayak seperti kakaknya lah mudah menghafal gitu kan, pasti ada jalan dan tipsnya gitu. Kalau tips itu yang pertama pasti kalau buat ngafal, sebelum ngafal pasti harus benerin bacaannya dulu sih Kak. Kita harus benar-benar belajar sama gurunya tuh yang benar-benar yang tahu ya. Kalau misalnya pertama itu pasti yang tadi benerin bacaan. Kalau misalnya bacaannya udah bener kan soalnya jadinya enak juga ngafal Iya. gitu. Soalnya banyak juga ya yang aku temuin gitu, entah itu di mana gitu kan, rata-rata mereka tuh hafalannya banyak nih, tapi kebanyakan bacaannya tuh pada salah gitu. Salah. Kayak entah tajwidnya Nah, gitu panjang kan. pendeknya panjang gitu. pendeknya kayak sayang banget gitu Iya. kan, padahal mereka hafalnya banyak gitu kan. Sedangkan kalau kayak gitu kan kita harus gimana ya, susah juga sih, harus ngafal lagi nggak sih kalau Iya. kayak gitu. Nah, Merubah lagi dari awal ibaratkan. iya, soalnya kan beda juga gitu Iya. kan. Jadi kalau pertama harus benerin bacaannya dulu. Terus habis itu harus benar-benar ini bertekad kalau kita tuh nggak bakal ninggalin hafalan Quran. Nggak hafal Quran. Soalnya kalau misalnya kita udah berani buat menghafal, kita juga udah bertanggung jawab gitu kan sama hafalan kita Iya. gitu. Terus habis itu harus rajin banget murojaahnya sih. Murojaah. Soalnya percuma kan kita ngafal tapi kita gimana kita bisa hafal gitu. Jadi kita murojaahnya juga harus rajin. Terus abis itu semangat lah. Terus kalau misalnya lagi susah ya nggak apa-apa lah, tinggalin dulu bentar kan kayak tadi aku tuh, tapi ntar lanjut lagi Lanjut gitu kan. lagi ya. Wajar lah kalau misalnya capek-capek ngeluh-ngeluh, itu emang sering banget lah kalau misalnya kita sebagai manusia. Ya apalagi anak Gen Z kan yang kayak aduh Mau serba instan iya, ya, serba instan maunya yang simpel-simpel aja. Ya nggak bisa sih kalau Nggak kayak gitu. Oke nih Kak, pertanyaan terakhir nih untuk Kak Dini. Apa sih tips sederhana buat teman-teman yang sedang mulai menghafal Al-Quran? Kalau misalnya tips sederhana ya, di awal dari kalau mau menghafal itu pasti dimulai dari benerin bacaannya dulu. Karena kalau misalnya bacaannya udah benar, itu jadinya enak juga gitu buat ngafalnya gitu kan. Soalnya banyak juga orang yang dia hafalannya banyak, tapi tajwidnya masih belum benar gitu, panjang pendeknya masih salah gitu. Jadi kayak yang sayang aja sih menurut aku kayak gitu ya. Terus abis itu murojaahnya juga harus kencang juga sih. Kita kan kalau misalnya udah berani buat menghafal itu kan udah jadi tanggung jawab kita kan. Jadi kita harus benar-benar yang bisa ngasih ngebagi waktu buat murojaah. Itu penting banget tuh. Soalnya kalau misalnya nggak di murojaah dikit aja bisa hilang hafalannya gitu kan. Terus abis itu ini minta doa dan restu dari bapak ibu gitu, kayak dari orang tua dari gitu, keluarga atau enggak dari guru gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita tuh udah dapat ridho dan doa dari orang tua tuh pasti benar-benar mudah menurut saya gitu ya. Soalnya saya tuh apa-apa benar-benar yang minta banget doa gitu kan. Sesimpel kayak saya mau pergi kemana aja saya minta doa ya. Doain gitu biar selamat gitu. Iya, soalnya memang benar-benar yang berpengaruh banget menurut aku gitu, apalagi di fase yang besar kayak gitu kan, kayak buat menghafal Al-Quran. Nah, jadi yang ketiga itu. Terus abis itu kita juga semangat juga lah. Kalau misalnya memang lagi down, lagi emang males, ya nggak apa-apa gitu kan, ditinggalin dulu aja kayak aku tadi gitu kan. Tapi nanti dilanjut lagi gitu kan, jangan sampai ditinggalin terbengkalai gitu. Soalnya kita tadi kan udah bertekad kan mau ngafal gitu kan, jadi emang harus, yang susah itu istiqomahnya soalnya. Ngafal tuh mudah ya. Ngafal tuh benar-benar mudah loh. Semua orang rata-rata bilang ngafal tuh mudah. Yang susah
istiqomahnya, ibaratkan istiqomahnya. konsistennya kalau Iya, kita konsistennya dalamnya. yang susah. Kalau ngafal mah memang kayak kita lihat gini-gini hafal, abis itu ntar besok masih Ya ingat nggak hilang, gitu. pasti hilang kalau kita nggak konsisten. Itu, Heeh. itu aja. Konsisten, harus konsisten. Oke, itu ya tipsnya teman-teman dari Kak Dini. Nah, mungkin itu aja Kak pertanyaannya. Terima kasih sudah datang di podcast DM Dialog Menginspirasi ini. Semoga teman-teman semuanya menjadi inspirasi dan motivasi untuk menjadi penghafal Al-Quran. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan yaitu dari kisah beliau ini, bahwa setiap usaha dengan niat yang baik akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk teman-teman mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari podcast kali ini. Semoga teman-teman dari kisah beliau menjadi inspirasi dan motivasinya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.